ada syafaat Nabi yang tidak diterima. Yang pertama, syafaat Nabi Nuh untuk putranya. Nabi Nuh itu berpisah dengan putranya dalam situasi banjir bandang yang demikian hebat itu. Sehingga beliau melihat putranya ditenggelamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini dalam Al-Qur'an. Allah taala meminta kepada atau Allah taala bercerita tentang kapalnya Nabi Nuh. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Kapal itu berlabuh mengangkut para penumpang fi maujin, mengarungi lautan air yang ombaknya kal jibal, seperti gunung. Fi maujin kal jibal, ombaknya seperti gunung. Wa nada Nuhun, dan pada posisi itu anaknya Nabi Nuh itu belum tenggelam. Wa nada Nuhun ibnahu, Nuh memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zilin, dan dia menjauh dari bapaknya. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai putraku, ayo naik bersama kami. Anaknya ditawari oleh Nabi Nuh untuk naik kapal. Wala takun ma'al kafirin, dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Apa jawaban anaknya Nabi Nuh? Qala, dia mengatakan, sa'awi ila jabalin, aku akan naik gunung, aku akan berlindung ke atas gunung, ya'simuni minal ma', yang bisa melindungiku dari air. Ini pakai alasan apa? Logika. Dia pakai alasan logika. Logika dia mengatakan, aku akan naik gunung biar aku tidak tenggelam. Qala, Nuh menyampaikan, la asimal yauma min amrillah. Hari ini tidak ada yang bisa mendapatkan pelindungan dari ketetapan Allah. Illa marrahim, kecuali yang Allah rahmati. Nuh bicara pakai apa? Wahyu. Anaknya pakai logika, Nuh pakai wahyu. Lihat hasilnya. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu antara keduanya itu dihempas dengan ombak dan anaknya tenggelam. Terjadi komunikasi antara Nuh dengan anaknya, tiba-tiba datang ombak besar, anaknya tenggelam. Inilah hasil. Ada logika, ada wahyu, dan ada hasil. Yang bicara pakai logika, dia tenggelam. Maka setelah Nuh diselamatkan oleh Allah, bagi anaknya mati atau tidak? Mati. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Sampai akhirnya perahu itu mendarat di Al-Judi. Wa qila bu'dal lil qaumidz zalimin, dan terjauhkan atau terkutuk bagi orang-orang yang zalim. Wa nada Nuhun rabbah. Disinilah Nabi Nuh berdoa. Faqala, beliau memohon kepada Allah, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Janjimu itu benar dan engkau adalah zat yang paling bijaksana. Nuh alaihissalam dalam posisi ini, kalaupun saya harus berpisah dengan anakku di dunia, beliau mohon agar anaknya diampuni, agar bisa ketemu di akhirat. Pisah di dunia nggak apa-apa, yang penting semoga nanti bisa ketemu di akhirat. Tapi untuk bisa ketemu di akhirat syaratnya apa? Syaratnya apa? Anaknya harus diampuni. Karena anaknya mati kafir. Nuh berdoa dan memperjuangkan itu. Maka saat Nuh berdoa seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan seperti ini. Qala, Allah berfirman, ya Nuhu, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu. Artinya beliau akan dipisahkan dengan anaknya, sehingga tidak menjadi keluarganya di surga.
Innahu amalun ghairu saleh, itu adalah amal yang tidak soleh. Anak yang enggak soleh karena dia tidak mau nurut sama bapaknya yang mukmin. Lalu Allah kasih peringatan, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau minta kepadaku sesuatu yang kau enggak punya ilmu. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku berikan nasihat kepadamu agar kau tidak menjadi orang bodoh. Masya Allah. Kadang kalau Bapak Ibu baca ayat ini ya, dengan penuh perenungan, Pak, Anda bisa rasakan betapa sedihnya Nabi Nuh ini. Anda bisa rasakan gimana kesedihan yang akan dialami Nabi Nuh. Coba Pak, kehilangan anak. Ya. Satu, beliau kehilangan anak ketika di dunia. Anaknya mati dalam kondisi kafir. Beliau perjuangkan agar diampuni, sehingga ada harapan untuk bisa ketemu di surga. Maka beliau berdoa kepada Allah. Ditegur oleh Allah. Doa kayak gini salah. Minta seperti ini salah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegur tambahan. Kamu jangan jadi orang bodoh. Sudah enggak dikabulkan, ditegur. Sudah? Dan anaknya hilang dunia akhirat. Beliau kehilangan anak di dunia, kehilangan anak di akhirat, berusaha untuk menyelamatkan anaknya agar diampuni, berdoa malah ditegur dan disalahkan. Ibaratnya apa? Sudah enggak dapat, malah disalahkan. Apa yang terjadi ketika ada rakyat misalnya ya, ini ilustrasi yang mungkin biar lebih menyedihkan. Ada rakyat, haknya tidak dikasih, lalu dia memohon, tapi dimarahi, dia memohon lagi, kemudian dipenjarakan. Padahal haknya tidak dikasih. Gimana ini? Orang akan mengatakan, dia dizalimi sama pemimpinnya. Tapi tentu saja Allah tidak mendolimi hambanya. Ada anak, dia nggak dikasih sama orang tuanya, terus dia nangis, minta, malah dimarahi. Kena berapa kali? 2 kali. Sudah harapannya tidak terwujud, malah dia dimarahi. Namun demikianlah aturan yang ditetapkan oleh Allah, bahwa siapapun yang kafir tidak akan diampuni oleh Allah dosanya jika dibawa sampai mati, walaupun ada upaya dari keluarga dekatnya yang beliau adalah orang saleh, bahkan seorang nabi yang berusaha untuk menyelamatkannya. Ini yang tadi saya sebut syafaat nabi yang tidak diterima. Yang kedua, syafaat siapa? Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Syafaat Nabi Ibrahim untuk ayahnya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW pernah bercerita tentang dialog Ibrahim dengan bapaknya. Berikut hadisnya. Ibrahim itu sudah pernah mengingatkan ayahnya seperti yang Allah sebutkan di surat Maryam. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, aku punya ilmu. Ibrahim menyampaikan, wahai ayahku, aku punya ilmu. Malam ya'tika, yang tidak Allah berikan kepadamu. Yang dimaksud apa? Wahyu. Ibrahim diberi wahyu oleh Allah yang tidak diberikan kepada orang lain termasuk bapaknya. Fattabi'ni, maka bapak ikuti aku. Ahdika siratan sawiyah, nanti bapak akan aku tunjukkan ke jalan yang lurus. Nabi Muhammad SAW bercerita, Yalqa Ibrahimu abahu Azar.
Ibrahim pernah ketemu dengan bapaknya yaitu Azar. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qatarun wa ghabarah. Sementara di wajah Azar ada debu. Wajahnya Azar itu berdebu. Kusam berdebu. Fayaqulu lahu Ibrahim. Maka Ibrahim mengatakan kepada bapaknya Azar. Alam aqul lak. Bukankah aku telah menyampaikan kepadamu. La ta'sini. Bapak jangan membelot dari perintahku. Fayaqulu abuhu. Maka bapaknya mengatakan. Fal yawma la a'sika. Hari ini aku tidak akan membelot dari perintahmu. Hari ini aku tidak akan membelot dari perintahmu. Hari ini itu kapan? Kapan, Pak? Kiamat. Hari ini aku akan mengikutimu di hari kiamat. Fayaqulu Ibrahim. Maka Ibrahim mengatakan, Ya Rabbi, wahai Rabbku, innaka qad wa'adtani. Sesungguhnya engkau telah menjanjikan kepadaku alla tukhzini yauma yub'atsun, bahwa engkau tidak akan membuatku sedih di hari kebangkitan. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ini doanya Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 87. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ampunilah ayahku, sesungguhnya ayahku itu orang tersesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan jangan engkau membuat aku sedih di hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu hari apa? Kiamat. Apa yang terjadi? Itulah doanya Ibrahim sampai kiamat. Beliau berusaha untuk menyelamatkan bapaknya dan beliau mengatakan wala tukhzini yauma yub'atsun innaka qad wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan membuatku sedih di hari kiamat. Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Kesedihan mana lagi yang lebih menyedihkan daripada ketika aku dijauhkan dari bapakku. Fa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga untuk dimasuki orang kafir. Sehingga upaya Ibrahim untuk menyelamatkan bapaknya tidak dikabulkan. Summa yuqal. Kemudian dikatakan, Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma tahta rijlaika. Coba lihat apa yang berada di bawah kakimu. Fayanduru, kemudian Ibrahim melihat ke arah bawahnya. Fa idza huwa bidhibhin multatikhin fayukhadhu biqawamihi fayulqa finnar. Ternyata di sini ada kata dhibh. Coba kita lihat ya. Dhibh multatikh. Undur ma tahta rijlaika fayarahu dhikhan. Wadhi dzakarud dabq katsirasy sya'r. Binatang seperti anjing, dobu itu hina ya, yang punya banyak bulu. Mutalattikhan birraji awiddam, yang berlumur dengan kotoran dan darah. Di bawah kakinya Ibrahim ada binatang seperti hina, tahu hina ya? Yang penuh dengan kotoran dan darah. Fayukhadhu biqawaimihi fayutrahu finnar. Kemudian binatang ini diambil dengan ditarik salah satu kakinya, terus dia dilempar ke neraka. Apa ini? Kila, sebagian ulama mengatakan innama dhahara lahu fi hadhihi surah, Allah tampakkan dalam bentuk seperti ini al-mustab'asyah, yang itu adalah sangat menjijikkan, liyatabarra'a minhu, agar Nabi Ibrahim berlepas darinya. Wal hikmatu fi kaunihi musikha dabu'an duna ghairihi minal hayawan
an-nadhabu ahmakul hayawan. Dan hikmah kenapa diwujudkan dalam bentuk seperti binatang hyena. Coba kita lihat gambar hyena ya. Hyena. Seperti ini ya. Kayak gini adalah hyena. Kenapa diwujudkan dalam bentuk binatang seperti ini? Kita lanjutkan. Bukan binatang yang lain, karena binatang ini adalah binatang yang ahmakul hayawan. Binatang yang lambang kebodohan. Kalau kita nyebut kire misalnya ya mohon maaf ya, itu menunjukkan lambang apa? Menjijikkan. Wa min humkihi, dan diantara bukti kebodohannya, annahu yakfulu amma yajibu at-taqayyudhu lahu. Falamma lam yaqbal azaru an-nasiha min ashfaqin nasi alaihi wa qabila khadi'ata syaitan. Di antara bukti kebodohannya adalah binatang ini tidak bisa membedakan mana kotoran dan mana makanan. Sehingga kadang dia makan kotoran, berlumur dengan kotoran. Maka ketika azar bapaknya tidak mau menerima nasihat dari anaknya yang sangat sayang kepadanya, tapi dia lebih memilih tipuan setan, mirip seperti binatang seperti ini. Jadi selesai dialog itu, Allah Subhanahu wa taala wujudkan bapaknya tadi seperti hyena yang berlumur dengan darah dan kotoran. Kemudian diambil lalu dilempar ke agar Ibrahim merasa jijik dengan situasi itu, diwujudkanlah bapaknya seperti tadi. Karena itu orang kafir dia lebih milih kotoran daripada kebenaran, maka wujudnya seperti itu. Kurang lebih gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari. Disebutkan dalam Sahih Bukhari di nomor 3350. Baik. Ini diantara bukti bahwa syafaat Nabi ada yang tidak diterima karena yang diberi syafaat putranya, ayahnya mati kafir. Maka leluhur siapapun, keluarga siapapun yang dia mati dalam kondisi tidak membawa tauhid, sehebat apapun si pemberi syafaat tidak akan ada gunanya. Walaupun seorang Nabi, kurang apa Pak kalau yang ngasih syafaat seorang Ibrahim Pak alaihi salatu wassalam, yang beliau adalah imamut tauhid. Baik, yang ketiga, syafaatnya siapa? Syafaat siapa? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Untuk dua orang, paman dan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Nabi SAW diminta untuk memohonkan ampunan, untuk menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul ketika Abdullah bin Ubay ini mati. Bahkan anaknya minta agar jubah yang dipakai oleh Rasulullah SAW dijadikan sebagai kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi SAW kasihkan itu jubah. Jubahnya Rasulullah SAW dijadikan kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Berarti dibawa kemana? Masuk ke kuburan. Apakah kemudian malaikat mungkar nakir terus, wah ada jubahnya Nabi SAW. Oh jadi takoni. Oh nggawa jubah Rasulullah SAW. Pengaruh nggak Pak? Nggak ada pengaruhnya. Tetap berlaku innal munafiqina fid darkil asfali minan. Tentang pamannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta.
engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Di surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kau tidak bisa ngasih petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah kasih petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih tahu siapa yang lebih berhak untuk dapat petunjuk. Coba kita lihat tafsirnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan waqad thabata fi sahihain, dan ini nggak bisa dibesarin ya, mohon maaf. Aplikasi ini nggak bisa dibesarin. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan? Kecil? Baik, coba dibaca, Pak. Waqad thabata fi sahihain, disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, annaha nazalat fi Abi Talibin ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ayat ini turun terkait Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana yahutuhu wa yansuruhu wa yaqumu fi saffihi wa yuhibbuhu hubban syadidan tab'iyan la syar'iyyan. Abu Talib itu banyak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak membantu dakwah beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Talib. Karena cinta tabi'i ya, karena cinta bawaan perasaan. Sebagaimana kita mencintai keluarga kita. Falamma hadarathul wafat, ketika menjelang mati, wahana ajaluhu, dan sudah datang ajalnya, da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal iman wad dukhuli fil Islam. Nabi SAW mengajaknya untuk beriman dan masuk Islam. Fasabaqal qadaru fihi waqtatafa min yadihi fastamarra ala ma kana alaihi minal kufri. Namun dia tetap milih untuk bertahan dalam kekufuran, karena malu kalau masuk Islam dikatakan telah durhaka kepada bapaknya Abdul Muttalib. Baik, maka disinilah dalil bahwa syafaat seorang nabi untuk pamannya sendiri nggak ada manfaatnya, apalagi untuk orang lain jika yang mendapatkan syafaat tidak berhak dan tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini prinsip, semua kita itu diajarkan kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Kita meyakini ada syafaat, tapi syafaat tetap kembali kepada Allah. Dan ada syaratnya. Siapa yang dapat syafaat? Ahlu tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah. Itulah orang yang dapat syafaat. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda besok di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatku besok di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, orang yang mengikrarkan la ilaha illallah terbit ikhlas dari hatinya. Jadi beliau tidak mengatakan yang nanti akan dapat syafaat adalah yang memperingati maulidku misalnya. Beliau tidak bersabda demikian. Karena sahabat tidak pernah melakukan itu. Sehingga ini orang yang pertama kali mendapatkan adalah para sahabat. Karena ikrar la ilaha illallah yang mereka nyatakan itu ikhlas lillahi ta'ala.
Makanya ini salah satu bukti bahwa syarat untuk dapat syafaat adalah apa, Pak? Mempertahankan la ilaha illallah. Nah, Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000. Hubungi 0812 9090 4331.